Oke, Assalamualaikum. Start. Kita lanjut tutorial untuk kali ini kita membahas view dan apa aja fungsi-fungsi di dalamnya, juga pick. Kalau memang ini pick nanti sebentar, enggak, karena ada pertanyaan dari teman. Pertanyaan dari teman itu, ini, Mang, tutor cara bikin gelang sisik naga di Jolcat. Ya nanti kita akan membuat tutor sedikit jawaban untuk pertanyaan tadi. Oke, langsung aja kita ke menu view. View ini ada background. Background itu fungsinya untuk naruh background di belakang sini. Nah, ini blank. Kalau ini kita cari dulu nih filenya. Filenya misalnya ini, ya. Dengan eksistensi BMP dia, nggak ada pilihan lain selain BMP. Jadi eksistensi gambar misalnya JPEG, PNG, rubah dulu ke BMP pakai image editor, banyak lah. Open. Nah, kita pakai actual size. Nah, actual size ini ukuran aslinya segini. Ukuran aslinya dari gambar itu ya. Tetapi saat kita scroll mouse, nah dia gambarnya nggak ikut besar, jadi gambarnya tetap aja segitu. Kalau kita pakai pilihan view background dengan fit to view width, nah ini apa hasilnya nih? Memenuhi kelebaran layar, jadi penuh nih, penuh, diambil dari lebarnya. Kalau ini fit to view height, nah ini diambil dari tingginya tuh. Tetapi kalau tadi diambil dari lebarnya, sekarang diambil dari tingginya. Gambar nggak berubah saat kita scroll in atau zoom in atau zoom out. Objek ini dia gambarnya nggak berubah. Jadi kayaknya kalau untuk saya sih ini hampir nggak pernah dipakai. Ini juga. Kalau ini fit to view width and height. Jadi memenuhi semua background. Ya mungkin kalau misalnya backgroundnya teman-teman gambar jenuh, tampilan hanya grid biasa, abu-abu atau warna, mungkin di belakangnya mau dikasih foto keluarga atau apa, ya mungkin bisa dipakai. Tapi secara saat kita buat objek atau gambar itu, kayaknya kalau yang di scroll atau di zoom in zoom out itu nggak pengaruh, susah juga dipakai fungsi dari ketiga ini nih, 1 2 3 4. Kalau ini auto fit, apa ini? Nah, ini lagi-lagi ya, objek background itu nggak bergerak. Itu agak beribet nggak sih saya jelasin dari aktual sampai auto fit? Karena emang ini hampir nggak pernah dipakai nih. Saya hanya pakai cuma lock view aja tuh. Kalau lock view, nah dia saat kita mouse-nya kita zoom in zoom out itu ikutin. Jadi lebih berfungsi di pilihan view background lock view. Tinggal image centernya ini kita sesuaikan. Artinya misalnya kita mau pakai yang bagian kiri aja ya, yang kiri, yang kanan nggak usah kita centerin. Kita ukur pakai ini nih.
Misalnya tengah-tengahnya di sini. Sorry. Oh, kita ukur dulu pakai ini. 5,15. 5,15 berarti di sini horizontal. Ini untuk horizontal, ini vertikal 5,15. Ininya 0. Nah, tuh. Udah ada di tengah. Tinggal atas bawahnya tinggal sesuaiin, misalnya kurang tinggi kasih 2. Nah, dia naik sejauh 2. Misalnya mau 5. Nah, dia naik lagi. Itu tinggal diatur aja manual gitu. Kalau pakai ini image center itu seluruh image tuh ditaruh di center. Nah, ini gimana sih sebenarnya fungsinya? View baru pakai juga sih sebenarnya ini. Nah, ini ada perlu dipelajarin lagi tuh tentang image center yang ini nih. Tapi saya lebih kepada manual aja sih. Jadi lebih enak aja, lebih simple. Ini kan tengahnya di sini nih, tinggal ini ke tengahnya aja berapa tuh? 3,75. Berarti tinggal view, background 3,75 misalnya. 0. Oh, sorry. Centernya ini view, background, reset. Nah, setelah di reset ini berapa ke sini? 5,2. Tadi udah sih ya, 5,15. 5,2. Nah, tinggal atas bawahnya disesuaikan. Terus masalah besaran dari objek ini tinggal view, background. Nah, skalanya kita buat berapa nih? Skalanya kita buat 15 misalnya. Nah, sampai mendapatkan ukuran yang memang di diperintahkan, misalnya ukurannya tingginya mungkin 20. Nah, berarti ini kan masih kurang tinggi nih. Masih kurang tinggi. Berarti scale-nya naikin, view, background mungkin jadi 17. Nah, ini atau 16. View, background 16. Ini kekecilan. Mungkin 16,5 view, background. Nah, kalau 16,5 nih ada trik nih, dia nggak bisa 16,5 di sini, nggak mau 16,5, nggak mau dia. Jadi tulisnya komanya dulu, titik 5. Nah, baru kalau ada peringatan gini oke. Ketik lagi 6, baru pakai kursor ke kanan, backspace, dihapus nolnya. 16 ya, 16,5. Nah, kalau udah tinggal di oke. Nah, kurang lebihnya sama. Nah, untuk misalnya teman-teman masih pengen ngepasin bener-bener ya tinggal diatur aja view, background 16,7 mungkin gitu. Nah, di sininya atur setting manual. Kalau misalnya kurang ke tengah atau kurang ke atas, ini diatur manual aja. Jadi pilihannya untuk background itu browser, cari pilih gambar di mana. Kalau udah di open, setelah di open pilihannya tadi teman-teman udah nyaksin sendiri bahwa ini kayaknya nggak berguna semua ini gitu. Karena ya menurut saya nggak berguna semua kecuali yang log view ini. Log view image centernya diatur manual, ini untuk horizontalnya, ini untuk vertikalnya, ini skalanya nih. Kalau udah oke. Nah, setelah oke gini baru tinggal tinggal gambar deh, bikin
acuan-acuan supaya mendekati desain desain aslinya gitu. Kalau udah blank, kita hapus lagi gambarnya. Nah, berarti ini nih. Terus kita kalau misalnya mau teman-teman biasa menggambar pakai acuan, yaitu ini untuk acuan gambarnya. Jadi itu sekilas tentang view background, kemudian grid setting. Grid setting ini grid tuh ini yang garis lebih halus daripada yang tengah. Aksisnya kita ganti agak kereng. Nah, ini aksisnya udah agak kereng. Ini grid ini. Kalau di sini ada grid setting, dia 10, artinya 10 mili. Satu nilai kotak ini 10 mili, ini 10 mili. Kalau misalnya kita mau ganti jadi 5 mili, nah dia akan lebih rapat. Kalau misalnya kita buat objek misalnya 10 mili, nah 10 mili adalah ini 5, ini 5. Tapi settingan defaultnya bawaan dari Joelcat-nya itu 10. Nah, 10 berarti ini ke sini 5, ini ke sini 5. Jadi itu aja untuk grid setting. Kalau mau nggak mau pakai grid ya, cuman ini aja sih ya, aksis aja gitu. Tapi sejauh saya kerja tetap pakai grid dan dengan settingan yang default. View, fine snap. Fine snap ini sebenarnya di pelajaran awal. Fine snap tuh ini. Jadi silakan lagi buka pelajaran awal. Saya mengirit waktu nih supaya nggak jelasin ulang lagi. Fine snap, ini normal, quick, mesh, fast, shading, rendering, itu adalah ini. Mulai dari sini quick, normal, mesh, fast shading, shading and color, rendering, sampai ke rendering. Nah, ini kolom yang ini nih, grup ini kan dibisain sama garis tipis ya. Ini garis tipis. Nah, ini adalah mulai dari quick sampai R. Lanjut. Nah, ini mulai dari kolom yang ini, garis tipis ini sampai bawah ini adalah dimulai dari sini nih, front sampai kepada for view. Nah, sampai kepada ini. Sebenarnya udah ada di pelajaran yang pertama, jadi tinggal buka lagi video awal. New view. Nah, ini new view ini apa ini? Saya belum pernah pakai juga ini new view ini. Kayaknya juga enggak. Ya ini ya. Nggak ada pengaruh apapun. New view, misalnya kita miringin view, new view. Nah, ini nggak ada pengaruh apa-apa lah. Dan selama kerja ini juga kayaknya nggak pernah dipakai juga gitu. Nah, kemudian pan, zoom, flip, roll, reset view. Ya ini terusan dari yang sini. Tadi kan for view sampai sini. Nah, ini mulai new view tadi kan kita coba sendiri, nggak terlalu ada banyak efek atau fungsinya. Nah, dari pen ini pen sampai kepada reset view ini gitu. Ini bagian dari pelajaran tutorial di video-video awal. Nanti teman-teman cek lagi, kayaknya sih di video paling pertama ya. Jadi mulai dari fine snap sampai ke reset view adalah ini, fine snap sampai ke reset view di sini. Nah, toolbar itu file ini sampai dari dari file sampai boolean ini adalah yang tampil di sisi kanan dan kiri. Nah, ini nih sisi kanan, ini ada berapa? Nah, ada
3 grup, ini juga ada 3 grup. View toolbar. Nah, ini tinggal kita 3 grup, 1 2 3 4 5 6 1 2 3. Nah, 3 ini ada 3 grup di atas. Satu grup ini gini ya. Jadi semua ada 9 grup. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ya, 9 grup. 3 di atas, 3 di kiri, 3 di kanan. Kalau misalnya ini kita close, kita close, kita close. Nah, misalnya kecelakaan gitu ya, hilang tiba-tiba. Muncul ini di toolbar. Kalau reset ini nggak ada. Munculnya di toolbar, tinggal di centang aja lagi. View, terus lagi general, terus copy. Udah ya, udah semua ya. Nah, reset lebih kepada penataannya gitu. Misalnya penataannya di sini, coba view, toolbar, reset. Ya, lebih kepada penataannya. Oke, jadi kalau hilang, misalnya ini hilang, atau ini ditarik ke sini, view, toolbar, reset. Nah, itu yang tadi ditaruh ke sini kembali lagi, tapi yang hilang harus diconteng lagi. Tinggal view, toolbar, reset. Nah, oke ya, itu 16 menit pertama atau 17 menit pertama tentang view. Terus kemudian kita pick itu tombol normal. Nah, pick adalah seperti tombol normal. Misalnya ini objek, udah kita ada perintah seperti ini. Kursor tuh ada perintah kayak gini, habis gambar. Nah, kemudian tombol normal kembali ke perintah yang kosong atau yang normal, pick. Nah, atau di situ shortcutnya spasi. Jadi saat kursornya mengandung perintah, untuk kembali ke menghilangkan perintahnya, pick ini atau spasi. Klik kanan. Nah, terus pick CV. Nah, ini juga udah ada di pelajaran awal. Pick CV itu ambil kontrol vertex atau angka-angka yang ada di sini. Misalnya 3, 2, ini 2. Nah, ini untuk ambil CV. Jadi kalau mau batalin ya tinggal di seleksi ulang CV-nya. Itu pick CV. Pick T-line. Nah, T-line itu sebenarnya garis bantu. Nah, ini kan kursor mengandung perintah nih, ada titik, ada kotak biru, tinggal spasi aja. Nah, pick T-line. T-line itu harus ada T-line-nya dulu. Nah, T-line itu sendiri apa sih? Sebenarnya garis bantu nggak berujung. Misalnya garis bantu nggak berujung tuh gini, T-line. View T-line. Kita harus buat T-line-nya dulu nih. Nah, ini T-line. Nah, ini kan ada kursornya mengandung perintah tuh. Nah, ini kita misalnya mau kasih panduan di sini garisnya, terus bikin lagi panduan di sini, terus bikin lagi panduan di sini, terus di bawah. Kalau udah spasi. Nah, ini T-line ini garis nggak berujung nih. Tuh, nggak ada ujungnya. Dan dia
nggak bisa diseleksi gini tuh, nggak bisa. Yang hanya bisa diseleksi tuh uh, objek objek ini aja nih. T-line itu garis pandu yang nggak bisa diseleksi. Nah, caranya ambilnya gini, pick T-line, klik. Nah, klik T-line-nya. Kalau udah, delete. Itu kolom pertama, ada 3. Nah, kolom berikutnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini perlu ada contoh nih. Pick curve. Ini awalnya sih ntar ya, terakhir. Pick curve. Nah, ini curve. Nah, misalnya banyak curve di sini, segala macam mau diambil. Terus ada juga objek 3 dimensinya. Tinggal misalnya ribet gitu milihnya, takut ke seleksi ke yang lain, tinggal pick curve. Pick surface. Nah, ini masih surface nih, masih satu satu objek, belum ada gabungan objek-objek baik di grup atau dipotong. Pick boolean. Nah, ini boolean nggak ada sama sekali, yang di terseleksi. Pick boolean sama sekali nggak ada yang terseleksi, karena memang ini masih satu bentuk yang belum di edit. Nah, kalau kita kasih boolean, misalnya kita kasih coakan gitu ya. Nah, misalnya ini kita kasih coakan, kita potong. Nah, baru ambil pick boolean, karena di sini objeknya udah ada potongan. Jadi selagi objeknya bersih, nggak ada potongan, kita pakainya pick surface. Kemudian block. Nah, block itu ya untuk memilih blok adanya di sini. Nah, kita praktekin dulu ya. Miss blok, misalnya ini. Nah, ini blok nih. Pakai settingan default yang tadi, pick blok. Nah, untuk memilih jenis file blok. Jewel itu kalau misalnya memang di dalamnya itu ada objek berlian. Nah, misalnya ada berliannya penuh, tinggal pick jewel ya, jadi mempermudah mengambil objek atau menseleksi objek. Pick jewel. Facet objek ini saya belum tahu, dan memang selama saya bekerja puluhan tahunan itu nggak pernah ada juga gitu penggunaan facet objek. Kemungkinan di sini nih facet objek. Nah, cuman ini juga nggak pernah saya tahu nih. Coba nanti sambil pelan-pelan dikulik. Tapi ya itu tadi yang barusan saya bilang, saya kerja tahunan itu juga ini nggak pernah dipakai gitu. Jadi call all, nah ini pilih semuanya, termasuk di situ ada namanya T-line. T-line bisa kepilih saat kita memilih select all. Pick select all. Oh, T-line nggak terpilih nih. Nah, kalau udah delete. Jadi itu ya, kita setiap video kita buat dua. Kemarin file edit, sekarang view dan pick. Nah, ini copy the form ini ya di video berikutnya. Kemudian ini juga curve dan surface di berikutnya, juga termasuk yang bagian terakhir ini, 2 terakhir. Setelah itu nggak ada lagi video tentang penjelasan perbagian dari software ini. Jadi
Sampai sini dulu. Saya akan bikin video kedua tentang tadi pertanyaan, Mang tutor cara bikin gelang sisik naga di JCD gitu ya. Saya udah ada contohnya, nanti tinggal di ikutin aja. Oke, kalau ada yang pertanyaan tentang view dan pick, silakan aja tulis di kolom komentar. Tapi saya rasa dengan penjelasan yang singkat, teman-teman udah bisa mengerti, karena sebagian tools yang ada di sini sebagian besarnya udah ada di pelajaran pertama. Hanya ini aja sedikit yang baru. Oke, saya akhiri, ini udah 25 menit. Saya akan bikin video kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.